Liverpool akan baik-baik saja kok di kandang Newcastle ya. Balik di KP1 bersama saya Kardi Baik, dan kali ini kita ada di kandang sendiri, yang artinya kita akan membahas mengenai Liverpool yang akan bertandang ke kandang Newcastle St. James Park. Kenapa? Nah, kita akan coba mulai bahas. Kalau kita melihat Liverpool di 2 match kemarin, Liverpool di lini depannya dulu nih, kita punya trio yang sepertinya ini mulai menumbuhkan chemistry. Diaz mencetak 2 gol, Salah mencetak 1 gol dan 1 assist, begitu juga dengan Jota 1 gol 1 assist. Menariknya, di pertandingan kedua kemarin, tiga-tiganya mencetak gol. Ini sebenarnya membuktikan bahwa dari catatan 2 match ini mereka bertiga benar-benar menjadi tumpuan harapan betul bagi klub, bagi Liverpool di musim ini. Sebenarnya apa sih kunci kekuatan mereka bertiga? Kunci mereka bertiga sebenarnya adalah kedewasaan, teman-teman. Buat para supporter Liverpool, mari kita bahas Liverpool dari perspektif yang lain gitu. Kenapa kedewasaan? Karena kalau kita bicara skill sudah nggak perlu. Kita semua tahu skillnya Jota seperti apa, Luis Diaz seperti apa, dan Salah seperti apa. Tapi kalau kita bicara soal kedewasaan, ini pun menentukan bagaimana cara mereka bermain di setiap pertandingannya. Kalau kita lihat dari usia mereka pun matang gitu, tidak muda. Bahkan kalau kita lihat Mohamed Salah pun sudah cenderung tua. Mereka punya pengalaman menghadapi back-back Premier League di berbagai situasi. Bahkan Salah ini salah satu yang paling senior di antara ketiganya. Dan kita tinggal berharap sebenarnya mereka lebih fluid lagi. Kalau kita melihat kemarin Jota yang diplot sebagai penyerang tengah, kadang-kadang dia bahkan di luar kotak penalti, atau kadang-kadang dia tiba-tiba masuk ke kotak penalti lalu memberikan umpan cutback. Atau kadang-kadang Jota ada di kiri, kadang-kadang Jota ada di kanan. Begitu juga dengan Diaz, yang tadinya di kiri tiba-tiba di tengah. Salah yang tadinya di kanan tiba-tiba di tengah, atau tiba-tiba di kiri. Begitu juga dengan Diaz yang tiba-tiba di kanan. Hal ini membuat ketiganya menjadi cair, ketiganya menjadi sangat fluid dalam hal movement di lapangan, sehingga sulit sekali mereka bisa dideteksi pergerakannya oleh pertahanan lawan. Kita cuma bisa berharap mereka bisa lebih unpredictable lagi dan juga bisa fit sepanjang musim ya. Amin. Kalau kita bahas lini tengah, teman-teman, lini tengah Liverpool ini sebenarnya kalau dari listnya itu lini tengah yang termasuk memiliki sifat ofensif yang tinggi. Szoboszlai, Curtis Jones, Harvey Elliott, McAllister. Ini adalah pemain-pemain yang bisa bermain di posisi nomor 8 dan juga posisi nomor 10 bahkan. Lalu ketambahan Cody Gakpo, yang mana dia di PSV menjadi winger, di timnas menjadi striker, dan kadang-kadang menjadi nomor 10. Dan di Liverpool di musim ini sepertinya dia banyak sekali beroperasi di nomor 8. Nah, ada lagi sebenarnya Thiago Alcantara. Dia ini tipikal gelandang flamboyan Spanyol yang sudah lama tidak kita lihat, seperti kalau kita melihat Cesc Fabregas, Xavi ataupun Iniesta. Thiago ini adalah salah satunya sebenarnya. Dia bisa bermain di nomor 10, nomor 8, walaupun posisi aslinya adalah nomor 6. Namun ketika dia berada di nomor 6, kelemahannya sebenarnya adalah karena fisiknya yang tidak terlalu besar. Tapi untuk berduel, dan khususnya untuk Liga Inggris, dia butuh teman untuk bisa mengcover dia. Dan kita punya gelandang 6 murni di dalam diri Wataru Endo. Lalu Stefan Bajcetic juga sudah fit, sudah bisa kembali. Dengan semua potensi ofensif yang dimiliki mereka, ini memang mengingatkan kita dengan pesan Klopp kepada Wataru Endo di saat Endo pertama kali datang ke Liverpool. Very offensive. Pesan Klopp kepada Endo ini sebenarnya membuktikan satu visi besar yang ingin dihadirkan Klopp kepada Liverpool dan juga kepada fans di musim ini adalah very offensive. Itu pun terlihat sebenarnya di pramusim, teman-teman, bagaimana jumlah mencetak gol kita cukup tinggi, dan apakah very offensive ini bisa dibuktikan di musim ini dengan perolehan gol yang banyak. Kita tunggu saja, karena semakin banyak kita mencetak gol, maka semakin peluang untuk mendapatkan 3 poin di setiap pertandingan juga semakin besar. Namun kalau kita banyak mencetak gol tapi juga banyak kebobolan, ini juga menjadi masalah juga.
Nah, kalau kita bicara lini belakang Liverpool di 2 match, dan ini persiapan untuk menghadapi Newcastle ya. Lini belakang Liverpool ini sebenarnya memberikan harapan baru, harapan yang kembali muncul ketika kita sempat was-was di musim lalu kenapa pertahanan kita gampang sekali dijebol, sangat rapuh dan sangat pasif ketika menghadapi bola-bola, bahkan itu pun di dalam kotak penalti loh. Kita tidak ada kayak kegigihannya gitu loh untuk bisa merebut ataupun memblok, ya minimal melakukan sodoran diri untuk bisa memblok tembakan lawan gitu. Nah, di 2 match musim ini itu sebenarnya cukup terlihat ada perkembangan di sana, ada keinginan dari Virgil van Dijk dan kawan-kawan untuk memperbaiki itu. Haus untuk bertahan, dan Alisson pun sepertinya sudah mulai perlahan-lahan kembali ingin gila clean sheet ya. Kalau kita lihat di match pertama dan khususnya di match kedua kemarin, bermain dengan 10 pemain, kita terus diserang dan pertahanan begitu gila untuk semangatnya tuh, spiritnya tuh mulai kelihatan teman-teman. Dan bahkan Alisson melakukan beberapa save yang krusial, bahkan ada satu tembakan yang benar-benar on target di dalam kotak penalti pun berhasil di save sama Alisson. Ini sebenarnya membuktikan bahwa Alisson sepertinya musim ini ingin kembali merebut posisi nomor 1 dari kiper timnas Brazil yang sempat sebelumnya kan diambil sama Ederson tuh. Nah, Alisson sepertinya ingin back to back ya, untuk bisa menunjukkan dia tuh mantan kiper terbaik dunia loh, gila apa. Bahkan Virgil van Dijk kalau kita lihat mungkin permainannya tidak se-eksplosif dulu ketika bertahan saat di Southampton atau di awal-awal Liverpool di masa jayanya. Tapi dia mulai perlahan bisa menunjukkan bahwa pengalaman yang dia punya dan cara dia bertahan yang sangat high class itu mulai muncul. Dan satu lagi, Ibrahim Konate, bagaimana dia melakukan blok dengan sliding, bagaimana dia melakukan duel-duel areal yang sangat bagus, duel-duel udara yang juga sangat berani. Ini sebenarnya menjadi harapan bagi pertahanan Liverpool, khususnya nanti untuk bisa menghadapi serangan-serangan yang gerasa-gerusuk dari tim Newcastle sendiri. Sepertinya perlu ada perubahan cara bertahan gitu ya. Namun Virgil van Dijk, Ibrahim Konate, Robertson, bahkan Trent Alexander-Arnold dan juga Alisson berusaha gimana caranya pokoknya nggak gol. Nah, hal ini sebenarnya memang berisiko, tapi sebenarnya menarik teman-teman. Kita akan melihat apakah spirit ini akan dipertahankan dan bisa dimunculkan di St. James Park kandang Newcastle di match ketiga nanti. Saya pikir hal-hal yang sudah kita bahas di atas pemicu harapan ya, dan ini akan semakin meyakinkan kita bahwa Liverpool akan baik-baik saja kok di kandang Newcastle. Alisson sudah 2 kali kebobolan dalam 2 pertandingan. Apakah dia masih mau kebobolan di pertandingan ketiga? Saya pikir tidak. Van Dijk, Konate, tapi saya masih yakin bahwa prediksi skornya adalah 0-2 untuk kemenangan tim tamu Liverpool. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program Kandang Sendiri di episode kali ini ya. Terus saksikan channel KB1 dengan program Kandang Sendiri dan juga Kandang Lawan. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Saya Karli Baik pamit. Salam KB1.